Masih di Sportcast Nusantara TV. Bung Novan, sebelum kita bahas Irak, saya mau tergelitik untuk menanya satu hal yang dikatakan oleh Coach Patrick Kluivert. Alasannya karena tidak ada waktu yang panjang untuk bersama dalam latihan. Menurut Anda seperti apa? Loh, dia sudah tahu sebagai pelatih untuk pertandingan seperti FIFA Matchday ini memang nggak ada waktu. Itu pemain cuma berkumpul 3-4 hari, biasanya begitu. Yang dia punya waktu mungkin 2 minggu sebelum, nggak ada mempersiapkan tim ini. Sebagai pelatih kan dia tahu kan dia bukan baru menangani tim nasional Indonesia. Iya. Curaçao juga sebelumnya dia tangani. Sebenarnya nggak perlu untuk bisa mencari bagus, tidak punya waktu. Ini pemain-pemain yang profesional, yang sangat bagus. Nah, waktu STY tangani, ini bukan membandingkan lawan Arab di Jakarta. Kan waktunya sama. Masa berkumpul, menang 2-0. Waktu di Arab main 1-1. Ya kan? Main di Arab, di Jeddah. Jadi gitu. Jadi kalau mau alasan bahwa tidak punya waktu, sama dengan pelatih sebelumnya juga sama. Tapi sekarang bagaimana dia harus bisa meracik taktik starting 11 yang benar. Bukan berarti Beckham bermain di bawah itu tiba-tiba Beckham salah, Yakob membuat kesalahan, Yakob salah. Tidak boleh juga kita harus membuli mereka. Tetapi dia sebagai pelatih dia harus tahu pemain yang pas, yang tepat untuk bermain dalam pertandingan krusial seperti lawan Arab dengan tekanan kuat siapa. Nah, itu yang ditunggu. Kalau dia main kemarin dengan komposisi yang pas, Tom main duluan misalnya ya, dengan Joy, kemudian kalau dia bermain dengan 4 tapi Rido yang dia bermain di situ dengan misalnya Rido dengan Jai, Kevin Dix ada di kanan kan, bukan Yakob itu. Beckham dia taruh dulu, mungkin nanti masuk babak kedua Beckham kan, bisa aja karena Beckham itu saya tahu saya main super sub, lawan Cina dia main super sub bagus. Nah, di depan itu dia pasang langsung Ole aja. Kalau Ole belum bisa bermain secara penuh, Mauro Silva dulu. Ole baru masuk di babak kedua. Tapi jangan di pertengahan babak kedua baru bermain. Nah, gitu. Bung Maman, satu lagi perkataan dari Patrick Kluivert yang saya mau tanyakan ke Anda. Bahwa setelah unggul 1-0, mereka kehilangan kendali. Kehilangan konsentrasi. Suasana seperti itu dirasakan oleh pemain. Kenapa? Setelah unggul 1-0, menurut Anda seperti apa keadaan pemain? Kok kehilangan kendali? Kehilangan konsentrasi? Ya, pengalaman Anda ya? Pengalaman saya sebagai pemain, biasanya ketika kita unggul 1-0 ini posisinya seperti udahlah kita cepet habis pertandingannya. Cepet habis pertandingan. Tapi kita tidak memikirkan bagaimana kita gol menit keberapa tuh? 11. Menit 11. Ya, kita tidak memikirkan bagaimana maksudnya kita menang, kita harus menguasai pertandingan begitu. Dan mungkin di lapangan juga sedikit kembali lagi masalah komunikasi, siapa yang harus mengontrol pertandingan itu sendiri gitu. Maksudnya teman-teman siapa yang harus mengontrol teman-teman. Kapten dong berarti. Ya mungkin harusnya kapten kita lebih tenang atau seperti komunikasinya yang lebih baik lagi, bahwa kita posisi kita sebenarnya menang, kita harus kuasain pertandingan gitu. Oke, kita tinggalkan lawan Arab nih, Bung. Kita ke depan sekarang karena pertandingan esok dini hari ya. Iya. Pada minggu dini hari, besok malam waktu setempat. Kabar terbaru dari tim Irak bahwa striker mereka absen nih Bung Ropan. Aiman Hussein. Tinggi 189, cedera. Tapi mereka punya stok penyerang yang tidak kalah bagusnya, Bung. Bukan semata-mata Aiman tidak bermain tiba-tiba itu menjadi kelemahan buat Irak. Saya kira salah kita berpikir begitu. Karena mereka masih punya 2 pemain depan yang sangat kuat. Yang juga sudah pernah menjebol gawang kita. Ali Jasim. Yang sangat bagus. Di Jakarta dia buat gol. Iya, Muhammad Ali juga. Di Irak dia buat gol. Iya, jadi saya pikir ini 2 pemain yang akan ditampilkan untuk mengisi posisi depan dan sama-sama berbahaya. Tengahnya mereka kuat, Bang. Ada Osama, ada Razan di sana, ada Ibrahim Bayes, ada pemain yang satu tim, ada pemain satu tim dengan Miliano Jonathans, sama juga dengan Ivar Jenner, namanya Sidan Iqbal. Masih muda. Pengalaman bagus, main di Liga Inggris. Dan sekarang di Utrecht. Lawan Indonesia di Jakarta menang 2-0, mereka Iqbal main. Jadi di tengah itu mereka sangat-sangat kuat, boy. Itu yang harus dilihat oleh Patrick Kluivert. Yang berpegang atau dengan belajar kemarin di tengah kita porak-poranda, kalah total melawan Arab Saudi, jangan terulang lagi. Dan dia harus bisa menempatkan pemain yang pas. Bahkan secara radikal, menurut saya kalau dia mau main 3 di tengah dengan pemain yang bagus, Tom dia mainkan duluan, Nathan Cho dia tampilkan, dan Joe Pelupesi. Sehingga Tom diberikan kebebasan untuk mendistribusi bola di tengah. Kemudian Joy dan Nathan yang merebut bola. Nah itu kuat kalau radikal. Ya kan bermain berarti ada satu korban juga yang ada
di depan untuk bisa bermain. Atau kalau di depan ya tetap aja kan Miliano, Ole sama Ragnar kan pas 4-3-3. Misal kalau dia mau dia kekeh, dia tidak mau dengan 3 back katakan, dia tetap mau masih perlu. Nggak apa-apa, Rido main, ya kan? Dengan Jay, Kevin Dix ganti posisi dengan Verdong bermain di kiri. Udah 4-3-3 tadi. Nah, jadi keseimbangan balance di tengah itu terjaga dengan baik. Karena ada Nathan, ada Joe. Nah, ya kan? Tom Haye yang ngatur di belakang Ole yang distribusi bola. Itu mungkin akan jauh lebih bagus. Iya, iya. Nah, dicoba. Bung Maman, Irak sama Arab Saudi perbedaannya cukup jauh dari sisi kehebatan ya. Iya kan? Beda ya. Beda gaya main ya. Iya. Kalau Arab Saudi kan lebih stylish. Tapi kalau Irak fisikal juga. Ya. Fisikal, box to box mereka bagus. Pressing mereka juga luar biasa. Gimana nih Bung melihatnya? Ya berarti ini pertandingan yang cukup keras buat kita ya. Keras. Ya seperti tim-tim kalau di Indonesia ini misalkan di wilayah-wilayah timur itu kan lebih keras ya. Jadi ya mau nggak mau kita harus melayani permainan mereka dan tapi kembali lagi kita jangan terprovokasi dengan mereka yang biasanya Asia Timur seperti itu mainnya dengan ada sedikit provokasi gitu. Oh, tapi beda ya kan Bung? Irak sama Arab Saudi, kalau kemarin kita lihat Arab Saudi ada guling-guling. Tapi kalau Irak kayaknya nggak ada guling, lebih kuat ya, lebih kuat dia. Kalau Arab gayanya memang keterlaluan, pakai kejang-kejang segala. Padahal nggak ada apa-apain, pura-pura kejang-kejang. Tapi wasitnya untuk wasit bagus. Keraguan kita terhadap wasit Ahmad ya, Al Ali ternyata nggak juga seperti dia netral, dia bijak sekali. Bahkan dalam tanda kutip, dia agak sedikit menguntungkan kita. Itu terbukti dengan dia mengusir Muhammad Kanu kan yang baru masuk dengan 2 kartu kuning langsung merah. Karena memperlambat pertandingan, marah dia habis kartu kuning, Kanu melawan, dia hajar lagi. Jadi bermain sayang 10 pemain itu tidak bisa dimanfaatkan oleh kita walaupun kita coba untuk bisa mengurung. Saya mencoba melihat pertandingan kita melawan Irak di Jakarta. Dan saya pikir pelatih Graham tidak akan berubah banyak Bung ya. Kalau melihat karena dia menang 2-0 di Jakarta, karena kekuatannya yang saya lihat ya di second line ya, di lini tengah mereka tuh ada Ibrahim Bayes dan juga bagus. Osama Rashid. Wah, itu pergerakan melalui sayap, cutback mereka juga bagus. Ini akan bertarung dengan siapa yang nanti ada di kanan di kiri kita. Dan dua-dua itu bukan tidak mungkin akan dimainkan. Pasti dimainkan. Makanya tadi saya bilang, kalau kita mau untuk bagus bermain dengan 3 back itu adalah satu modal yang paling oke. Karena kalau Om Boy bilang bermain dengan Bayes, dengan Rashid itu ada Calvin Verdong di kiri dan juga ada Kevin Dix. Jadi siapapun yang bergerak mereka mau switch pemain akan ketemu dengan 2 pemain ini akan sulit. Udah terbiasa bermain di Eropa kan. 2 pemain utama kan. Satu bermain di Ligue 1, Ligue Prancis, Verdong dengan Lille, satu di Gladbach yang bersama dengan di Bundesliga. Jadi kuat. Nah, untuk ke tengah untuk mereka masuk berat. Ada Rido di sana, ada Yassin Habdar dan Jai. Bagus. Ya ini pemain yang oke kalau bermain dengan 3 gitu kan. Iya. Saya pikir harus begitu karena Irak itu bukan apa ya. Dia memang mereka kuat di tengah, Boy. Kuat. Bahkan kalau di tengah saya pikir mereka lebih bagus dari Arab untuk tengah. Arab sebenarnya Longer agak kurang tuh di pertahanan sebenarnya. Kalau saya tidak dimanfaatkan. Irak lebih kuat. Rebin Sulaka dan kawan-kawan itu bagus. Doski. Itu pemain-pemainnya ada Putros yang main di Persib dan ini kan. Itu pemain bagus. Yang semua akan di belakang. Jadi sebenarnya kekuatan mereka di belakang tuh lebih kuat dibandingkan dengan Arab. Nah, ketemu dengan kita. Dan satu Om Boy. Mereka itu lebih freshman. Jadi mereka belum main, kita sudah main. Capek semua, mereka sambut kita dengan mereka bugar. Jadi soal kebugaran ini juga akan berpengaruh. Nah, saya mau tanyakan ke Bung Maman nih. Kita dalam kondisi udah kita kalah, kita letih, kita capek, kita menghadapi tim yang kuat, tim yang bugar. Situasi seperti apa nih oleh pemain yang pernah juga Anda alami? Yang pasti kita punya semangat. Kita punya tujuan bagaimana kita bisa lolos ke Piala Dunia gitu. Jadi mungkin salah satunya motivasi dari pemain ini untuk tujuan kita ke Piala Dunia untuk memberikan yang terbaik untuk bangsa Indonesia gitu. Pasti dia punya semangat yang tinggi dan sedikit rasa capek akan dihilangkan sama mereka. Saya yakin itu. Saya yakin mereka itu pasti ada dimiliki. Pasti mereka akan pasti
pasti mereka akan berjuang sekuat tenaga menghilangkan sedikit rasa capeknya untuk memberikan yang terbaik. Bung, pada waktu di Jakarta, Tom Haye itu selalu dibayang-bayangi ya, dikawal karena Irak tahu kalau dia main nih besok, iya kan? Motornya ada di Haye kan? Osama Rashid yang selalu mengawasi, selalu nempel dia ketika bermain di GBK. Karena posisi Osama Rashid itu kan lebih deep, lebih bertahan. Ya, dia sama seperti Joe Pelupesi, ya, itu yang bermain di ini. Tapi kalau bisa melihat bahwa itu saya bilang kelengkapan mereka di tengah itu sangat kuat dan mereka tahu kan bahwa kuncinya ada di Tom Haye. Jangan sampai Tom Haye diberikan ruang. Karena waktu bermain di Jakarta itu pasangannya Tom Haye dan Nathan Chow. Tapi sepakat bahwa Tom Haye akan dimainkan sejak awal. Kalau melihat situasi kemarin, Tom Haye, kita perlu Tom Haye. Kita perlu pengatur serangan di tengah. Berarti Irak tahu juga dong itu bahwa Tom Haye akan main. Tidak tergambar lawan Arab kemarin nggak ada pengatur. Nggak ada pengatur. Sulit bagi Joy dan itu kan sama tipikal mereka bersama dengan Klopp. Nah, kita butuh dia. Makanya kalau sampai ada kejutan yang dibuat oleh PK, Patrick Kluivert dengan memainkan Nathan misalnya, kan ini wah kaget juga orang. Kalau dengan asumsi 4 bukan 3 back ya, 4 back. Tapi kalau dengan 3 back pasti Nathan mungkin akan cadangan. Haye ya akan masuk di situ. Jadi kita akan lihat nantinya apa yang dia akan lakukan. Karena yang paling penting memang poros tengah itu. Kalau kita bahas tengah, oke. Sama yang belakang. Karena Irak itu kan dengan Ali Jassim yang kita lihat Muhammad Ali kan kuat. Makanya kita butuh kalau dengan 2 back agak berat. Kemarin aja keteter dengan Salim Aldosari sama Firas Al-Burai kan? Dari Arab Saudi, diacak-acak kita kan? Berat. Makanya ada 10 on target. Nah sekarang apalagi Ali Jassim bermain bersama-sama kan? Dengan Muhammad Ali. Nah itu. Perlu ada 3 back. Makanya hubnya perlu ada di sana kok. Jadi ada setuju 3 back kita main besok? Saya setuju. Kita break lagi. Kita kembali setelah pariwara berikut ini.